Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala idza da'at Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala idza da'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai' wa 'adamihi fala taqna' minha bidzalik hatta takhtabiraha bil amrayni jami'an. Idza da'at nafsuka, ketika nafsu kita itu mengaku annaha la tufarriqu baina wujudi syai' wa 'adami, mengaku bahwa nafsu kita itu tidak membeda-bedakan antara wujudu syai', adanya sesuatu, wa 'adamihi, dan tiadanya sesuatu. Fala taqta, maka jangan kita percayai. Fala taqta, maka janganlah kita percaya minha, dari nafsu itu, bidzalika hatta takhtabiraha bil amrayni jami'an, dengan pengakuan dari nafsu tadi sehingga kita mengujinya, menguji nafsu itu tadi bil amrayni jami'an, dengan dua urusan, dua perkara itu tadi seluruhnya. Maksudnya apa? Nah, misalnya nafsu kita, nafsu itu artinya pangatarona aba, begitu. Apa yang diinginkan ke nafsu, apa yang diinginkan oleh diri kita. Nafsu itu kan banyak. Nah, nafsu itu, keinginan diri kita itu ada secara itu ya, secara umum biasanya ulama itu menjelaskan tiga. Biasanya Imam Ghazali itu menjelaskan tiga. Seingat pula Imam Ghazali itu menjelaskan nafsu itu tiga di Kimia Us-Sa'adah itu. Tapi ulama tasawuf yang lain itu menjelaskan ada 7. Salah satunya Syekh Amin Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulub itu menjelaskan 7. Lah, nafsu itu pangatarona aba, keinginan diri itu tadi. Ada yang pertama namanya ammaroh. Nah, nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu adalah nafsu keinginan diri kita, nafsu kita yang mengajak kepada keburukan. Nah, itu ya. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu, itu dalam Al-Qur'an itu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, memerintah kepada hal-hal yang buruk, kepada keburukan. Itu tingkatan nafsu yang pertama. Nah, jadi nafsu itu pasti mengajak pada keburukan, pada kesenangan hati yang sifatnya buruk. Tuh. Banyak contohnya ya, nah, tak perlu dijelaskan lebar-lebar itu. Yang pasti nafsu itu mengajak kepada keburukan. Itu tingkatan pertama, nafsu ammaroh namanya itu, ammaroh. Nah, yang kedua ketika sudah bisa didudukkan, nah itu lawamah namanya. Lawamah itu dia tidak mengajak pada hal-hal yang buruk gitu ya. Seperti halnya nafsu ammarah itu. Nah, tapi mengajak pada hal-hal yang mubah tapi membuang-buang waktu. Itu contoh lawamah. Nah, jadi sudah tidak mengajak pada keburukan, tapi mengajak pada hal-hal yang boleh namun dia membuang-buang waktu. Tuh. Itu lawamah. Selanjutnya adalah mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang bisa ditundukkan, bisa ditenangkan, dijinakkan. Itu nafsu mutmainnah. Dia tenang, tidak mengajak pada keburukan dan juga tidak mengajak pada hal-hal yang boleh tapi sifatnya kurang baik. Maksudnya boleh tapi kurang baik itu begini. Kita di bulan Ramadan itu ya. Nah, tidur itu kan beribadah. Nah, tapi membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu juga merupakan ibadah. Gitu. Nah, dalam satu waktu itu tadi, ketika kita tidur, tapi seandainya waktu itu digunakan untuk membaca Al-Quran itu kan bisa, dan itu lebih baik. Nah, maka itu yang dimaksud perkara boleh tapi kurang baik, perkara mubah tapi kurang baik. Gitu. Nah, jadi seandainya bila dibandingkan dengan kegiatan kita yang lain, justru kegiatan itu lebih produktif, lebih berorientasi, lebih bermanfaat, nah begitu ya, lebih mendapatkan pahala itu, daripada kegiatan yang kita lakukan sekarang. Nah, misalnya mungkin kita lihat YouTube gitu kan.
Nah, kita waktu Ramadan nganggur lihat YouTube. Nah, tapi seandainya lihat YouTube itu tadi diganti dengan membaca Al-Quran, dengan mengaji, belajar, gitu ya, atau dengan bersolawat, itu kan lebih baik. Nah, itu yang dimaksud perkara boleh, tapi kurang baik itu. Karena ada perkara yang sebanding, yang bila dilakukan di waktu yang sama itu justru lebih baik, lebih mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya setelah mutmainnah itu nanti ada mulhamah. Tuh, kalau tingkatan yang disebutkan Imam oleh Syekh Amin Al-Qurdi itu. Nah, setelah mutmainnah ada mulhamah, setelah mulhamah ada radiyah, setelah radiyah ada mardiyah. Radiyah itu radiyah itu nafsu yang dia sudah ridho. Ridho itu artinya dia ikhlas, dia ridho dengan ketentuan Allah. Nah, kemudian ada nafsu yang mardiyah. Mardiyah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah radiyah naik ke mardiyah. Setelah itu nanti jadi nafsu kamilah. Nafsu yang ketujuh, nafsu yang sempurna. Tuh. Tapi tak perlulah membahas itu panjang lebar. Tuh, nah itu jadi nafsu itu adalah kegiatan. Nafsu kegiatan. Nafsu adalah keinginan diri gitu ya, yang ada dalam diri kita itu nafsu. Nah, model-modelnya itu tadi. Ada yang selalu mengajak pada keburukan dan selanjutnya. La tufarriqu baina wujudi syai' wa adamihi. Nah, nafsu itu tadi tidak bisa kita percaya bila dia mengatakan bahwa seandainya dia tidak punya sesuatu dan dia punya sesuatu, seandainya dia punya sesuatu dan tidak punya, itu sama perasaannya. Misalnya apa? Misalnya pada saat kita senang, kita punya harta banyak begitu misalnya. Nah, atau kita sedang dapat prestasi gitu. Kemudian dalam hati kita, diri kita itu berkata, seandainya saya tidak punya harta ini, maka saya sama saja begitu. Saya akan tetap bahagia gitu. Atau kemudian saya akan tetap belajar meskipun tidak berprestasi, meskipun tidak ada lomba dan lain-lain. Tuh, maka jangan percaya nafsu itu tadi kecuali sampai apa? Sampai kita uji di dua keadaan yang sama itu. Coba dilihat ketika tidak punya. Nah, ketika tidak punya harta, apakah nafsu itu tadi juga tenang, juga ikhlas, juga nafsu itu tidak memberontak. Nah, kalau nafsu itu ternyata masih memberontak ketika kita tidak punya harta, misalnya, ya Allah gitu ya, kok fakir sekali saya begitu, kok susah sekali hidup saya, misalnya begitu, ketika tidak punya harta. Nah, itu berarti belum begitu ya, nafsu kita belum bisa ditundukkan, belum bisa dijinakkan. Begitu pula saat kita punya prestasi gitu. Ketika kita ternyata giat belajar, lancar begitu ya, hafalan ABC semuanya diterabas pada saat karena ada lomba misalnya, lah kok ternyata gak ada lomba melempem gitu ya, gak ada lomba semuanya semangatnya turun. Nah, itu berarti itu semuanya masih nafsu. Belum memang keinginan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tuh. Semuanya karena nafsu gitu ya. Karena keinginan diri yang nafsu itu tadi. Karena nafsu itu tadi. Belum ikhlas. Tuh. Fala takna minha bidzalik hatta takhbira bil amrayni jami'an. Maka jangan percaya dengan omongan nafsu itu sehingga engkau mengujinya dengan dua perkara tadi. Dengan ketika punya dan ketika tidak punya. Wa qala laulal alamatu. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad. Laulal alamatu lamun ora ono. Laulal alamatu lamun ora ono. Utawi piro-piro alamat. Laulal alamatu lamun ora ono utawi piro-piro alamat. Alamat itu tanda-tanda. Tuh, bahasa Indonesianya begitu. Alamat itu tanda-tanda. Laulal alamatu lamun ora ono utawi piro-piro alamat iku maujud. Nah,
Jadi laula ini setelah laula itu i'rabnya itu jadi mubtada, tapi khobarnya itu dibuang. Wa ba'da laula ghaliban hatful khabar hatmun wa fi nasin yaminin istaqar. Kalau kata Alfiyah begitu. Laulal alamat, lamun ora ana utawi pira-pira alamat iku maujud. La iku maujud ladda'a yaktin dakwa atau ngaku-ngaku. Ladda'a yaktin dakwa, ngaku-ngaku. Sopo kullu wahidin saben-saben suwiji. Sopo kullu wahidin saben-saben suwiji ma ing perkara laisa kang ora ono apa ma laisa kang ora ono apa ma iku indahu ing dalam sandinge kullu wahid. Agak cepat saja ini kalau begini. Iku indahu ing dalam sandinge kullu wahid. Iku indahu ing dalam sandinge kullu wahid. Sekarang ya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi, Senin lagi. Insyaallah nutut. Gak sampai 10 hari ternyata insyaallah hatam. Oke, lanjut. Indahu iku indahu ing dalam sandinge kullu wahid. Walakin bil alamati tetapi ini kelawan piro-piro tondo. Alamat itu tondo tenger kalau bahasa Jawanya. Walakin bil alamati tetapi ini kelawan piro-piro tondo tenger. Walakin bil alamati tetapi ini kelawan piro-piro tondo tenger bil wal amaroti lan piro-piro tondo tenger sama maknanya. Wal amaroti lan piro-piro tondo tenger yufarroku dan bedaake. Yufarroku dan bedaake. Yufarroku dan bedaake. Opo bainas sodiki ing dalam antarane wong kang temen. Opo bainas sodiki ing dalam antarane wong kang temen. Wal kadzibi lan wong kang goro. Opo bainas sodiki ing dalam antarane wong kang temen. Wal kadzibi lan wong kang goro. Bainas sodik bisa jadi naibul fa'il. Wa qabilun min darfin aw min masdari aw harfi jarrin bi niyabatin hari. Yufarraqu dan bedaake opo bainas sodiki ing dalam antarane wong kang temen wal kadzibi lan kang goro. Nah, Imam Al-Haddad dawuh di hikmah selanjutnya. Jika bukan karena tanda. Nah, jadi seluruhnya itu ada tandanya. Orang solih itu ada tandanya. Orang yang biasa-biasa saja itu juga ada tandanya. Nah, semua orang jujur, orang yang berdusta itu juga semuanya punya tanda. Nah, laulal alamat jika bukan karena tanda, artinya tanda-tanda itu apa yang tampak dalam dirinya gitu ya. Jika bukan karena tanda-tanda tadi, jika bukan karena alamat-alamat tadi, apa yang tampak dalam diri beliau, dalam diri seseorang itu, ladda'a kullu wahidin ma laysa indah. Setiap orang akan mengaku apa yang tidak ada dalam dirinya. Ladda'a kullu wahidin ma laysa indah. Setiap orang akan mengaku apa yang tidak dimilikinya. Oke. Nah, orang mengaku misalnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang tidak akan dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang, misalnya apa itu melakukan mencuri dan lain-lain itu ya. Nah, itu. Maka hal itu tadi, pengakuan tadi tidak bisa kita terima kecuali dengan melihat tanda-tanda orang tersebut. Nah, coba dilihat tingkah lakunya, coba dilihat bagaimana tanda-tanda orang itu. Nah, apa benar orang itu sesuai dengan apa yang dia akui.
Kalau ada orang itu memang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, coba lihat dalam kesehariannya. Apakah dia melanggar syariat? Apakah dia kemudian tidak berani untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau dia mengaku dia jujur. Maka ketika orang itu mengaku dia jujur, maka coba dilihat, kasih dia amanah, diuji dia dengan amanah. Apakah saat dia memegang uang dari sebuah kelompok, ya misalnya, itu dia bisa menjaga amanah itu atau tidak, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu. Atau ketika dia menjadi pedagang, menjadi penjual, itu mengaku pedagang yang jujur, dan lain-lain. Semuanya itu ada tanda-tandanya itu. Jadi dengan tanda-tanda tadi, dengan apa yang tampak dalam diri seorang itu tadi, bisa diketahui mana orang yang benar-benar, dan mana orang yang berdusta. Orang yang benar itu artinya sungguh dengan apa yang ia ucapkan. Tuh, orang yang jujur. Tuh. Mengaku berdakwah gitu ya. Mengaku hatinya berorientasi kepada akhirat. Mengaku dakwahnya menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia mematok harga gitu ya. Atau kemudian ketika dia tidak mendapatkan uang, tidak disalam tempeli pada selesai saat berdakwah, itu hatinya sakit hati. Hatinya kemudian gerundel itu ya. Hatinya itu bahasanya itu tidak terima. Hatinya sambat itu. Semuanya dilihat dari tanda-tandanya itu. Mengaku orang yang tidak peduli atau tidak cinta dunia, tapi ternyata masih suka ketika diiming-imingi harta. Itu kan semuanya ada tanda-tandanya, tinggal dilihat saja tanda-tandanya itu. Lanjut, waqala man tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala landahu sapa al-Imam Al-Haddad. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku tayassarat. Iku tayassarat lamun dadi gampang. Iku tayassarat lamun dadi gampang. Iku tayassarat lamun dadi gampang. Lahu kedue man apa matalibuhu. Iku tayassarat lamun dadi gampang. Lahu kedue man apa matalibuhu piro-piro panupriye man. Piro-piro panupriye man. Bahasa Indonesianya itu kebutuhan ya, matolib. Mungkin mudahnya bahasa Indonesianya begitu. Apa matolibuhu piro-piro panupriye man. Bahasa Indonesianya kebutuhan-kebutuhan. Al-ukhrawiyatu kang bangsa akhirat. Wa ta'assarat lan dadi angel. Wa ta'assarat lan dadi angel alaihi ing atase man. Wa ta'assarat lan dadi angel alaihi ing atase man apa matalibuhu pira-pira panupriye man. Apa matalibuhu pira-pira panupriye man ad-dunyawiyatu kang bangsa dunya. Ad-dunyawiyatu kang bangsa dunya fahuwa moko utawi man. Fahuwa moko utawi man iku min warasatin nabiyina. Fahuwa maka utawi man tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibud dunyawiyah iku min warasatin nabiyina. Iku min warasatin nabiyina setengah saking piro-piro pewarise para-para nabi. Iku min warasatin nabiyina setengah saking piro-piro pewarise piro-piro nabi. Setengah saking piro-piro pewarise
piro-piro nabi. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong tayassarot. Tayassarot iku lamun dadi gampang. Tayassarot iku lamun dadi gampang lahu kedue man. Waman utawi sapane wong iku tayassarot lamun dadi gampang lahu kedue man apa matalibuhu. Apa matalibuhu piro-piro panupriman ad-dunyawiyatu kang bangsa duniawi. Loh. Iya benar ya. Wal ukhrawiyatu. Oh iya. Oh, atasnya ya. Astagfirullahaladzim. Waman utawi sapane wong iku tayassarot lamun dadi gampang apa matalibuhu. Apa matalibuhu piro-piro panupriman ad-dunyawiyatu kang bangsa duniawi. Wal ukhrawiyatu lan kang bangsa akhirat. Ad-dunyawiyatu kang bangsa duniawi wal ukhrawiyatu lan kang bangsa akhirat. Fahuwa moko utawi man tayassarat matalibu dunyawiyah wal ukhrawiyah iku min ashabil yamini setengah saking ashabil yamin. Ashabil yamin itu golongan orang-orang yang baik, yang insyaallah masuk surga, itu ashabil yamin. Tuh. Ada ashabul yamin dan ada ashabul shimal itu. Ashabul yamin itu orang-orang yang karena saking baiknya itu ya, beramal soleh, baik, akhirnya dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanan itu. Kemudian ada washabus shimal, itu golongan kiri. Golongan kiri maksudnya adalah orang-orang yang berbuat banyak beramal kurang baik, banyak beramal buruk sehingga catatan amalnya diterima dengan tangan kiri atau dengan belakang gitu ya. Dengan dari arah belakang dirinya itu. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Lah selanjutnya waman utawi sapane wong iku tayassarat lamun dadi gampang lahu kadue man. Iku tayassarat lamun dadi gampang lahu kadue man apa matalibuhu pira-pira panupriman ad-dunyawiyatu kang bangsa dunya. Apa matalibuhu pira-pira panupriman ad-dunyawiyatu kang bangsa dunya wa ta'assarat lan dadi angel. Wa ta'assarat lan dadi angel alaihi ing atase man apa al-ukhrawiyatu panupriman kang bangsa akhirat. Apa al-ukhrawiyatu panupriman kang bangsa akhirat. Panupriman kang bangsa akhirat. Fahuwa moko utawi man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyah iku minal mustadrijina setengah saking piro-piro wong kang den lulu kabeh wong kang den lulu kabeh. Lulu itu dimanja, itu dilulu, istidraj, dimanja, dilulu. Waman utawi sapane wong iku ta'assarat lamun dadi angel alaihi ing atase man apa matalibuhu pira-pira panupriman al ukhrawiyatu kang bangsa akhirat wad dunyawiyatu lan kang bangsa duniawi. Fahuwa moko utawi man ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah wad dunyawiyah iku minal mamkutina setengah saking piro-piro wong kang den bendu-bendu kabeh ya Allah. Fahuwa moko utawi man ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah wad dunyawiyah iku minal mamkutina setengah saking piro-piro wong kang den bendu-bendu kabeh. Nah, jadi orang itu kalau di sini ada 4.
Golongan orang yang pertama adalah tayassarat lahu matalibul ukhrawiyah. Dia mudah dalam melakukan hal-hal yang sifatnya akhirat. Mudah bersedekah misalnya, mudah berpuasa, mudah puasa sunnah maksudnya ya. Mudah melakukan hal-hal yang kebaikan, hal-hal yang orientasinya akhirat, hal-hal yang bernilai akhirat. Amal solih, amal baik, sedekah, kemudian puasa sunnah, sholat sunnah, dan lain-lain. Orang-orang yang mudah dalam hal seperti ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal tadi. Tapi wa ta'assarat alaihi matalibud dunyawiyah. Akan tetapi dia susah dalam urusan dunianya. Misalnya hidupnya fakir, hidupnya itu tadi cukup saja begitu. Kebutuhannya tercukupi begitu. Tapi tidak kemudian sampai kaya raya. Bahkan tercukupinya itu mungkin kadang sampai hutang begitu ya. Nah, yang penting tercukupi kan begitu kan. Meskipun dengan hutang. Nah, orang-orang yang sampai susah begitu, nah rumahnya juga seadanya begitu ya. Nah, tidak kemudian mewah, megah, indah dan lain-lain. Orang-orang yang seperti itu, fahuwa min warasatin nabiyina. Maka dia merupakan golongan dari para pewaris Nabi. Orang yang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal urusan akhirat, namun dalam urusan dunianya itu susah, maka dia tergolong dari golongan para pewaris Nabi. Nah, jadi para nabi itu orang yang paling susah cobaannya, paling susah musibahnya, itu para nabi. Asyaddukum bala'an al-anbiya. Orang yang paling susah cobaannya, musibahnya itu adalah para nabi. Itu ya. Itu para nabi. Banyak sih. Nah, tak perlu disebutkan satu-satu. Yang pasti banyak sekali itu. Nabi Muhammad SAW itu saja sudah berapa cobaannya itu. Nah, kecil saja, lahir saja sudah dicoba dengan yatim, lahir dalam keadaan yatim, sudah diuji dengan begitu. Kemudian beliau beranjak dalam masa pertumbuhan itu ya. Nah, kalau nggak salah umur 6 tahun itu ya. Itu Sayyidah Aminah, ibundanya wafat begitu kan. Kemudian akhirnya diasuh kakek, kemudian kakek tercintanya juga wafat, tuh kan. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abi Thalib dan lain-lain tuh. Belum lagi cobaan ketika besar, ketika berdakwah. Kemudian belum lagi dicoba ketika dapat ujian, cobaan ketika putranya wafat itu ya. Putranya yang bernama Qasim itu wafat itu. Kemudian belum lagi diuji ketika Sayyidah Khadijah itu wafat gitu ya. Sayyidah Khadijah wafat, kemudian di tahun yang sama paman Nabi Sayyidina Hamzah itu juga wafat itu. Nah, itu. Padahal Sayyidah Khadijah itu adalah istri Nabi yang paling beliau cintai itu. Bahkan sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu kepada Sayyidah Khadijah itu ya. Padahal sama-sama istrinya Nabi itu kan. Kurang apa gitu ya. Tapi maksudnya itu kan istimewa sekali sudah menjadi istri Nabi itu. Tapi ternyata masih ada lagi yang sangat beliau cintai itu, yaitu Sayyidah Khadijah itu. Oke. Nah, kemudian waman tayassarat matalibu ad-dunyawiyah. Orang yang mudah dalam hal urusan akhiratnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal urusan dunia, ad-dunyawiyah, urusan dunia, wal ukhrawiyah, dan urusan akhiratnya pula. Fawa min ashabil yamin, maka itu termasuk dari golongan orang-orang ashabul yamin. Nah, dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat yang baik, berbuat banyak. Itu ya, sedekah, amal jariyah, bangun masjid dan lain-lain. Nah, itu kan orang-orang yang ketika dunianya dimudahkan. Akhirnya hartanya itu bisa diinfakkan, digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa man tayassarat lahu matalibu ad-dunyawiyah. Orang yang dia mudah dalam urusan duniawi, artinya dia kaya, dia banyak perusahaannya ya, CEO dari mana-mana misalnya. Itu ya.
Tapi ternyata wa ta'assarat alaihul ukhrawiyah. Nah, tapi ternyata urusan ukhrawinya atau akhiratnya buruk, sumpak itu ya. Atau disusahkan. Misalnya akibat dia jadi CEO dari mana-mana, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, akhirnya waktu dia habis dengan urusan perusahaannya tadi. Habis dengan meeting-meeting klien-klien tadi. Tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya seperti itu kan. Jadi yang penting rezeki itu sebenarnya adalah cukup. Itu yang penting itu. Cukup. Oke. Karena semua hal-hal yang bersifat berlebihan itu sebenarnya hanyalah khayalan kita itu ya. Contohnya misalnya ya yang laki-laki ya sudah punya baju kurung gitu kan. Punya baju kurung putih misalnya. Nah, baju kurung putih itu kan sudah cukup untuk menutup aurat misalnya. Bisa digunakan untuk sholat dan kegiatan-kegiatan yang lain, belajar dan lain-lain. Itu sudah cukup. Nah, tapi kemudian karena melihat temannya gitu ya, dengan baju kurung atau baju koko putih itu ya, baju toko putih juga, hanya karena ada motifnya gitu misalnya. Jadi kelihatan lebih bagus. Akhirnya kemudian kita ingin juga gitu ya. Akhirnya beli juga gitu. Baju dengan baju kurung atau baju takwa dengan motif begitu. Nah, itu kan semuanya hal-hal yang lebih itu, hal-hal yang lebih dari cukup itu sebenarnya hanya khayalat dhaifah kata Imam Ghazali itu. Hanya khayalan-khayalan kita sebenarnya. Seandainya itu tidak diwujudkan, itu ya tidak apa-apa gitu. Diri kita itu tidak masalah gitu. Jadi semuanya hanya khayalat itu ya. Lihat yang perempuan itu ya, sudah punya abaya misalnya. Tapi kemudian melihat temannya punya abaya Saudi, abaya Mesir itu. Akhirnya ingin juga punya abaya Mesir. Lihat video Yalil-Yalili itu ya. Akhirnya lihat video tren TikTok itu Yalil-Yalili, oh ini spek Yalil-Yalili begini gitu. Akhirnya ingin juga punya abaya gamis gitu. Biar jadi spek seperti itu juga. Itu kan semuanya adalah khayalat dhaifah itu. Semuanya itu hanyalah khayalan-khayalan kita belaka itu. Itu semuanya tipuan saja itu, ilusi itu ya bahasanya itu. Hanya ilusi kita. Begitu. Tidak benar-benar nyata semuanya itu. Fungsi dari HP Android misalnya ya. HP Android itu ya misalnya. Yang kemudian kebutuhannya itu hanya WA misalnya. Nah, yang harganya 1 juta, 2 juta gitu ya. Dengan kemudian yang harganya sampai 5 juta, 6 juta itu kan sebenarnya semuanya sama gitu. Itu ya. Begitu. Fungsinya itu sama. Tidak kemudian ya apalagi kemudian urusan gengsi itu ya. Itu kan hanya tipu daya dunia itu, gengsi itu. Tuh ya. Gengsi, validasi dari orang lain itu semuanya hanya tipu daya dunia. Itu ilusi itu. Ilusi itu kelihatannya ada tapi sebenarnya nggak ada gitu. Kalau bahasa IPA-nya itu mungkin fata morgana itu ya. Jadi dari jauh itu terlihat ada genangan air, tapi ternyata ketika didekati itu tidak ada. Ya itu kalau bahasa saya ya, atau bahasa yang sering kita temukan di buku-buku filsafat itu, yaitu ilusi. Itu semuanya hanya ilusi. Itu namanya tipu daya dunia itu. Nggak akan selesai kalau dikejar itu ya. Ya seperti pembahasan kemarin, orang yang tidak akan kenyang itu adalah dua itu ya. Yang pertama itu orang yang mencari ilmu, yang kedua orang yang mencari dunia. Nah, mencari ilmu tidak akan kenyang, kenapa? Karena ilmu Allah itu luas begitu. Kalau dunia, ya itu tidak akan pernah selesai itu, apalagi validasi atau gengsi itu. Ingin punya follower banyak misalnya itu, ya, akhirnya ikut apa kata follower gitu kan. Itu kan kadang-kadang susahnya di situ itu kalau sudah main medsos itu. Sudah main medsos kemudian ya. Nah, kalau viewer itu tidak diikuti, tak elajani mencari yang pembian itu ya. Nanti viewer itu pasti tidak melihat lagi, tidak kabur. Kemudian followernya menurun gitu ya. Kemudian tidak lagi banyak orang tidak ada afiliator, tidak ada endorse gitu kan. Nah, akhirnya kemudian
tidak dapat uang begitu. Nah, tapi ya resikonya itu ikut kata follower itu bahaya itu. Follower bilang A, kita ikuti, akhirnya kemudian iming-imingnya apa, gift gitu ya, di gift paus gitu ya, di gift apa itu mobil itu, di gift berjuta-juta, tapi kemudian misalnya yang diminta follower yang nge-gift itu tadi harus melakukan hal-hal yang haram. Itu kan pilihannya itu agama atau apa itu namanya harga diri kita sebagai seorang muslim, atau kemudian ikut follower yang yaitu hanya sebatas ilusi gitu. Itu jadi ilusi dan validasi dan gengsi itu hanya sebatas ilusi. Oke, lanjut ya. Apa yang kita punya itu ya, itu tak harus dikasih tahu. Tidak semua hal yang kita punya, kita rasakan, nikmat yang kita dapatkan itu harus orang lain itu tahu. Tidak harus semuanya begitu. Ya kalau kita baik ya cukup buat diri sendiri saja, itu sudah baik, sudah bagus dengan orang sekitar. Kalau kita cantik gitu ya, kita ganteng ya buat diri sendiri saja gitu. Tidak usah kemudian, tidak perlu kemudian orang lain itu. Misalnya kan kadang kan sering itu kan ya, jangan lihat aku di pondok, lihat kalau aku di luar itu. Ada itu tren-tren begitu itu, apa itu? Gitu. Justru ketika sampai di pondok itu yang lebih bagus itu ya. Kinto tidak pakai make up itu ya. Make up itu kan berlebihan itu ya. Bahkan sampai meniru orang-orang jahiliyah itu kan. Tuh. Yang ditiru orang-orang Lisa Blackpink itu nanti. Yang ditiru orang-orang yang tak jelas itu. Ya tiru itu Sayyidah Aisyah itu. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah itu, Sayyidah Fatimah itu. Sayyidah Fatimah itu saja itu ya. Sayyidah Fatimah itu kan putrinya Nabi ya. Nah, Sayyidah Aisyah juga begitu. Itu bahkan ketika ada sahabat itu ya bertamu cari Nabi dan Nabi gak ada itu misalnya. Atau ketika bertanya lah. Nah, ketika bertanya sowan itu tentang suatu masalah atau tentang hadis, itu dijawabnya lewat di balik pintu begitu, atau di balik tembok gitu. Gitu di balik pintu. Tidak kemudian duduk bersama saling pandang memandang gitu ya. Tidak itu. Itu saking menjaganya itu. Saking menjaganya beliau terhadap diri beliau sendiri. Lah, orang-orang yang dia mudah urusan dunia tapi susah urusan akhirat, fahuwa minal mustadrajin, maka itu termasuk orang-orang yang istidraj. Orang-orang yang diberi istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu diberikan nikmat, nah dimudahkan segala urusannya, segala permintaannya itu dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya orang itu minta Pajero, dikasih Pajero. Minta Lamborghini, dikasih. Minta iPhone Pro Max 17, dikasih. Bukan Pro Max ya, Pro Max ya. Minta iPhone Pro Max 17 dikasih itu. Atau iPhone Pro Max itu, IP Pro Max terbaru 17, 18, 19 itu terus dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya ternyata dia semakin jauh kepada Allah gitu. Atau kalau tidak, ketika tidak semakin jauh, semua keinginan-keinginannya, doa-doanya itu, nah urusan akhiratnya yang harusnya menjadi pahala simpanan tabungan akhirat itu semuanya diganti, semuanya menjadi urusan dunia itu tadi. Nah, jadi bukan kemudian ketika kita berdoa terus selalu dikabulkan itu adalah apa itu menunjukkan kehebatan kita itu ya. Oh, berarti Tuhan Aisyah mandi itu misalnya. Bukan begitu. Doa saya berarti mujarab gitu ya. Bukan begitu. Tapi bisa jadi itu adalah bentuk istidraj atau bentuk dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita justru semakin terlena, semakin jauh, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi begitu. Jadi jangan senang dulu ya. Justru kalau hamba itu tadi dicintai oleh Allah, doanya itu tidak cepat-cepat dikabulkan gitu. Karena Allah itu suka mendengar doa orang itu tadi, suka mendengar suara rintihan orang yang berdoa itu tadi. Tuh.
Wa man ta'assarat alaihi matalibu al-ukhrawiyah wa dunyawiyah fa huwa minal mamqutin. Orang yang dia susah dalam urusan akhirat, susah pula dalam urusan dunia, itu dia justru minal mamqutin. Nah, hati-hati. Orang yang sudah akhiratnya susah, mau sholat susah, puasa susah, zakat susah. Itu ya. Mau puasa, napak tengah hari sudah lepang ya Allah, lapar, madang gitu ya. Nah, arjang ya Allah itu. Tak kuat abek ya Allah gitu. Alasannya begitu saja dan lain-lain itu. Orang yang susah dalam mengerjakan urusan akhirat, artinya dalam menjalankan perintah Allah. Juga susah dalam urusan dunianya, begitu juga dunianya. Kerja keras sebagai kuda itu ya, lembur sehari semalam, tapi kemudian gajinya yang sama-sama saja. Tidak kaya-kaya semuanya itu. Nah, orang yang susah urusan akhirat dan dunianya, hati-hati, ini bisa jadi tergolong minal mamqutin, orang-orang yang dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok bisa? Salah satunya adalah karena melakukan maksiat, melakukan dosa. Oke. Dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengutip, kalau nggak salah itu daunnya Sayyidina Ja'far Shadiq itu. Khabba'allahu salasan an salasin itu. Allah itu menyembunyikan 3 hal atau 3 perkara dalam 3 perkara yang lain. Yang pertama itu ridho Allah dalam taatnya. Nah, jadi jangan pernah meremehkan taat sekecil apapun, karena bisa jadi itu adalah letak ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sukhtuhu fi ma'siyatih. Tuh. Murka Allah di maksiatnya. Tuh, di dalam bermaksiat kepadanya. Nah, jadi Allah itu bisa jadi murka kepada kita hanya karena satu hal maksiat kecil yang kita lakukan. Gitu. Kan banyak itu ya, orang yang beramal banyak itu ya, tapi justru dia masuk neraka karena satu kesalahan. Misalnya hatinya itu riya misalnya, dan lain-lain. Begitu juga orang yang bahkan dosanya banyak, tapi karena misalnya dia hanya menolong seekor kucing begitu ya. Kayak itu kan masyhur itu cerita itu. Seorang pelacur yang kemudian hanya karena menolong kucing, nah, memberi minum kucing, memberi makan kucing, merawat kucing yang sedang terlantar hampir mati itu tadi, disuruh masuk surga itu. Kucing atau anjing itu ya? Anjing kayaknya itu. Kayak anjing ya? Nah, itu. Merawat anjing yang kelaparan itu. Nah, itu bayangkan itu ya. Nah, artinya ridho Allah dan murka Allah itu tidak bisa ditebak begitu. Nah, hati-hati, jangan pernah diremehkan sekecil apapun taat dan sekecil apapun maksiat itu. Yang terakhir, Allah itu menyimpan walinya atau kekasihnya di antara para makhluknya itu. Nah, jadi kita juga tidak boleh suudzon kepada orang lain. Harus husnudzon kepada orang lain. Bisa jadi dia adalah wali Allah, dia adalah kekasih Allah gitu. Tapi ya dilihat juga gitu. Jadi diperbanyak husnudzon kepada orang-orang. Oke. Wa qala syarrul fuqara'i. Qala syarrul fuqara'i wallahu taala a'lamu bissawab.